kita. Hari ini nih, hari Jumat tanggal 19. Berarti sekarang sudah masuk ke kuliah yang ke-11. Hari ini kita membahas tentang peta rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita kembali lanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang perpetaan. Sekarang adalah masuki dengan peta rencana. Jadi kemarin peta tematik, sebelumnya lagi peta dasar. Peta tematik atau peta dasar itu bisa, kalau dalam materinya itu dia ada peta sebentar. Ya. Jadi peta dasar itu bisa disebut juga dengan atau bagian dari informasi geospasial dasar IGD. Kalau tematik IGT, informasi geospasial tematik. Nah, salah satunya bagiannya adalah peta dasar dan yang IGT bagiannya adalah peta tematik. Nah, di IGD apakah hanya peta informasi geospasial dasar itu, apakah peta hanya peta dasar? Tidak. Dia juga ada citra ya kemarin. Dari citra yaitu dari remote sensing, atau kemarin juga ada LIDAR ya, teknologi yang terbaru. Kemudian juga foto udara baik dari pesawat atau dari drone. Drone juga bisa untuk pemetaan. Kalau nggak salah kita sudah punya drone juga jurusannya, tapi belum bisa kita lakukan praktikum metode pembuatannya karena mungkin masih seperti ini. Jadi dengan drone itu kita juga bisa jadi mengambil data dasar berupa foto atau video, foto sih sebenarnya. Kemudian nanti di convert karena formatnya kan berbeda, di convert sehingga bisa dibaca oleh GIS, nanti kemudian diolah lagi menjadi peta, jadi peta yang bisa digunakan. Jadi petanya ya peta dasar, nanti dikembangkan lagi jika mengambil tema-tema tertentu menjadi peta tematik. Nah, sekarang adalah peta rencana. Peta rencana. Peta rencana. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materi sudah ada di ini ya, di GCR. Ya, sekarang sudah pertemuan yang ke-11 dengan UTS yang ke-10 ya. Berarti 4 pertemuan lagi atau sebulan lagi sudah UAS, ujian akhir semester. Nah, sekarang kita sebelum kita masuk ke peta tata ruang, peta rencana, nanti kita pahami juga ada penataan ruang, ada kebijakan satu peta, ada informasi geospasial dan ini peta rencana. Nah, sebelumnya ke situ, kita harus memahami juga penataan ruang ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada sebuah ruang dan kemudian ditata dengan baik, yaitu di mana diletakkan ada struktur ruangnya, yaitu diantaranya transportasi, ini kan jalur transportasi, kemudian ini juga transportasi, kemudian juga pusat-pusat kegiatannya, ya barangkali mungkin di pusat pemerintah, mungkin di tengah ya, gedung pemerintahan, kemudian juga pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat dan lain-lain.
Kemudian pola ruangnya, tadi ini komersial, gitu ya. Kemudian ini juga nih, ini permukiman, ya, perkantoran. Kemudian juga RTH ini kan hijau dan lain sebagainya. Dan sebelum masuk ke situ ya, berarti kan harus punya informasi tentang dasarnya terlebih dahulu. Informasi-informasi dasar. Apa informasinya? Seperti kemarin, diantaranya adalah hipsografi misalnya, yaitu ketinggian. Ini jelas beda kan tingginya. Di sini kan datar saja. Kalau yang atas ini kan sudah tinggi. Berarti garis konturnya kan beda ya. Kalau kita lihat peta konturnya. Nanti belum lagi hidrografinya. Bagaimana sumber daya airnya ini, daya tampung airnya, berapa volumenya, kemudian air tanahnya, kemudian juga peta geologinya. Nah, geologinya, batuannya apa nih di bawah ini. Kemudian juga bisa jadi tanahnya juga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian peta-peta tematiknya, tadi ada peta tematik yang dasar, ada peta tematik, kemudian yang tema-tema tertentu, seperti peta untuk tema apa namanya meteorologi cuacanya. Bisa juga anginnya bertiup dari mana ke mana. Ini kan kalau kita kaitkan dengan geofisik, ini kan ada lembah di sini kan. Ini kan gunung ke atas, tapi nggak kelihatan ya. Berarti ada angin apa yang bertiup di sini nih antara lembah dan juga gunung. Jadi ada angin gunung ya dan angin lembah. Jadi kalau angin di gunung berarti angin yang dari gunung ke lembah. Jadi kalau di lembah dari atau lerengnya dari lembah ini naik ke atas gunung. Nah, itu angin yang bertiup. Kalau ini khususnya lokal. Baik, kita masuk ke sini. Jadi dalam penataan ruang itu kan ada pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, jadi kita sebelum masuk ke peta, kita pahami juga ini juga. Ya. Dia ada, karena ini sudah diundang-undangkan, undang-undang ya, berarti DPR RI yang mensahkan tahunnya 2007 tentang penataan ruang ya. Kita ya alhamdulillah sudah mempunyai undang-undang untuk penataan ruang. Kalau tidak ada undang-undang penataan ruang, barangkali akan tidak ada grand design dalam dalam penataan ruang untuk masa depannya, karena tidak diatur mana yang permukimannya, mana yang jadi seenaknya saja membangun. Tapi karena sudah ada ini, jadi sudah teratur semuanya. Diatur pengaturan yaitu penataan ruangnya, kemudian setelah diatur dibina, ya, dibina pembinaannya, kemudian ada pelaksanaannya. Siapa saja pelaksanaannya? Pelaksanaan itu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dan kemudian setelah itu pengawasan. Jadi istilahnya banyak sekali nih, tapi ada banyak maknanya. Pengaturan yang mengatur, pembinaannya dari siapa saja pemerintah daerah. Pelaksananya, bagaimana pelaksanaannya? Dari perencanaan dahulu, kemudian pemanfaatannya, dan pengendaliannya. Kemudian ada pengawasannya, ini pengawasan yang evaluasi kalau ada yang menyimpang dan sebagainya. Kemudian untuk rencana tata ruangnya, nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 2007 ini dan juga PP Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, hierarki RTR rencana tata ruang dikelompokkan sesuai dengan tingkat ketelian peta. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam peta nih sekarang. Peta. Jadi RTR itu disesuaikan dengan peta. Jadi peta dari paling atas ya, kita lihat sini paling rencana umum tata ruang nasional. Petanya skalanya berapa? 1 juta. Jadi sudah dibuat aturannya. Kalau dia RTW, RT/RW nasional, berarti se-Indonesia masuk semua. Dari Sabang sampai Merauke. Itu dia petanya itu 1 banding 1 juta.
Kenapa? Ya tadi kan kita sudah bahas. Jadi agar bisa masuk semuanya, dari tapi informasinya sedikit karena hanya pulaunya saja, lautan dan daratan saja. Tapi semua pulau masuk. Jadi itu skalanya 1 banding 1 juta. Kemudian turun lagi untuk provinsi, skalanya 1 banding 250.000. 250.000. Provinsi kalau pulau bisa 1 banding 5. Nah ini pulau kan 500.000. Ini namanya peta skala besar apa kecil nih? 1.500.000. Kalau lihat angkanya besar ya, angkanya besar kan. Tapi kalau membaca petanya istilahnya itu ini kebalikannya. Jadi ini peta skala kecil. Kenapa dibilang kecil? Nah, ya karena informasi yang didapatnya itu juga sedikit. Dan kalau kita lihat dia jadi kecil. Apa Indonesia jadi kecil. Ya kan? Jadi kecil. Peta skala kecil. Kalau ini 1 banding 5.000 skala besar atau kecil? Ya kalau dibandingkan ini berarti dia skala besar. Jadi dibalik saja. Meskipun angkanya kecil ya. Tapi dia besar, skala besar. Nah ini kalau kepulauan itu 1 banding 500. Kenapa? Karena bisa masuk semua. Pulau Sumatera kalau dia hanya 1 banding 50.000 ya nggak masuk, hanya cuma kabupaten doang. Atau dia 50.000 hanya beberapa provinsi saja masuk. Tapi kalau 1 banding 5.000 satu pulau masuk. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan seterusnya. Jadi masuk semua. Itu kalau 1 banding 5.000. Kemudian terus ke bawahnya lagi untuk provinsi 250. Nah, kemudian ada juga yang kawasan strategis nasional, Perpres, KSN. Ada pariwisatanya, KSN, kawasan strategis pariwisata. KPSN, KPSN atau KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. KEK, kawasan ekonomi khusus nasional, dan beberapa lagi kawasan. Kemudian ada kabupaten. Nah ini diatur oleh PP, ini diatur oleh Perpres, ini diatur oleh Perda, ini diatur Perpres, ini diatur Perda. Kalau RT RW kabupaten 50.000, kota 25.000, karena dianggap kabupaten biasanya lebih luas atau mayoritas dia lebih luas dibandingkan kota. Kota dia lebih kecil ya, perkotaan atau kota di sini yang dimaksud. Kemudian ada juga RTR kawasan strategis, dia 1 banding 100.000. Dan RDR paling kecil ada kabupaten atau kota melalui Perda ini 1 banding 5.000. Nah ini yang paling kecil ya, tapi skalanya skala besar. Nih. Sama seperti 1 banding 1, berarti kan skalanya besar. Ya udah kenyataan kalau 1 banding 1. Kita lanjut lagi. Hierarki produk rencana tata ruang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi yang paling kecil ya ini, yang paling besar ini RT RW, yang paling kecil ya nasional ini. 1 banding 1 juta ini untuk nasional. Pulau 1 banding 500.000, provinsi 1 banding 250.000, terus KSN 150.000, RT RW kota dan kabupaten 50.000, kotanya 25.000, dan RDTR yang paling kecil lagi detailnya ya, detail 1 banding 50.000. Maksudnya di sini ini kan udah kota ya, kok kota lagi. Ini kalau RDTR ini bisa kecamatan, BWP-nya itu apa batas wilayah perencanaan, bagian wilayah perencanaan, BWP namanya. Nah itu bisa per kecamatan, ya per kecamatan. Lebih detail lagi, jadi di per kecamatan itu ada petanya semuanya. Kalau yang ini kan RTW hanya kabupaten kota, ya kecamatan juga sih. Tapi kalau ini lebih detail lagi nih, jadi satu apa atau beberapa ini kecamatan. Kemudian ini contohnya RT RW kota Denpasar, RT RW Pulau Jawa Bali, RT RW Provinsi Bali,
RTR Kuta Selatan. Nah, ini lebih detail lagi kan. Kalau tadi kan di sini nih, Jawa Bali RTR, kemudian turun lagi RTR ini provinsi, dari atasnya maaf, dari atas nasional. Terus kemudian RTR Jawa Bali pulaunya, kemudian turun lagi provinsi Bali, kemudian lebih di detail lagi RT RW Kota Denpasar, terus di detail lagi RTR Kuta Selatan. Jadi ini bagiannya lagi dari apa, dari si, bisa jadi adalah dari RT RW-nya lebih detail lagi. Nah, kalau ini pedoman teknisnya, jadi ada penyusunan teori provinsi kabupaten, pedoman penyusunan ATR, ini dari ATR BPN semua, ATR BPN. Ya. Barangkali kalian nanti kalau sudah lulus dari planologi, kalau berminat masuk ASN, ya masuknya ke sini, ATR BPN, atau bisa juga PUPR, atau di tempat lain, ya nggak masalah juga formasinya, asalkan ada PWK-nya bisa masuk ke sana. Tapi memang yang paling berkaitan erat ya ini ATR BPN, Kementerian ATR BPN. Dahulunya ini terpisah nih, ATR sendiri, BPN tersendiri, tapi sekarang digabung ATR BPN. Nah, karena ada hubungannya. Jadi kalau ATR ini lebih ke arah makro, dari perencanaan Indonesia, perencanaan provinsi, perencanaan kabupaten kota, sampai tadi ya kecamatan. Nah, sedangkan kalau BPN dia lebih detail sekali karena dia menyangkut hak kepemilikan lahan atau tanah, sehingga dia lebih detail lagi. Ini pun dia pakai ininya juga sangat detail. Jadi dia pakai UTM 3. Kalau yang ini bisa jadi UTM kalau pakai koordinat geografisnya. Dia pakai detail lagi dengan UTM. TM3, maaf, bukan UTM, TM3. Kalau si ini ATR dia bisa UTM gitu, atau koordinat geografis. Oh, ini enggak, maaf, ini enggak ada nih, belum harus. Kemudian ada ini, kebijakan satu peta. Nah, jadi ini kebijakan ini luar biasa ya. Kemajuan besar. Kemajuan besar kebijakan satu peta ini, One Map Policy. Jadi bisa dibayangkan Indonesia ini yang sangat luas sekali ini. Dari sini kan, Sabang sini sampai ke sini Papua, kemudian dari atas nih sampai ke bawah sini ya. Pulau Rote di bawah dan sampai apa di atasnya ya. Nah itu sampai ke bawah. Ini kalau tidak ada kebijakan satu peta itu wow kacau. Itu sudah berdasarkan pengalaman nih. Sebelum adanya kebijakan satu peta. Nah, ini kan belum lama juga kebijakan satu peta. Artinya semua mengacu ke satu badan atau satu peta. Nah, waktu itu belum ada. Sehingga apa? Sehingga masing-masing kementerian itu mempunyai peta masing-masing. Itu juga menyebabkan cost yang tinggi. Karena masing-masing kementerian mereka membuat peta versinya masing-masing. Dan tentunya membuat peta bukan hal yang murah. Kan harus survei. Tadi kan citranya juga. Terus kemudian survei lapangan dan sebagainya. Itu membutuhkan dana yang besar. Apalagi kalau nasional. Itu tambah besar sekali dananya. Dengan adanya One Map Policy, kebijakan satu peta ya semuanya tidak perlu lagi membuat peta-peta dasar yang tadi diatur ya di pertemuan kemarin. Itu ada 6 atau 7 informasi geospasial dasar itu yang disediakan oleh BIG. Maka semua kementerian, semua instansi, semua pemerintah daerah harus mengacu pada BIG ini karena kebijakannya One Map Policy. Ini pun dikeluarkan bukan oleh satu kementerian tapi oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Menko Equin, Menteri Koordinator Ekonomi. Jadi kementerian
Itu semuanya mengacu kepada itu. Sehingga kan koordinasi ya. Jadi bukan satu departemen, sehingga tidak ada ego sektoral. Nah, kalau ini kan di atasnya lagi menteri koordinator kan, artinya kementerian tuh berada di bawahnya dari menteri koordinator ini. Makanya dia Ponpes ini ada di atas itu, di atas para kementerian. Yang mengeluarkan adalah Menko Perekonomian. Nah, sehingga dengan dari situ semuanya harus tunduk atau mengacu ke situ. Nah, tadi ceritanya lagi, sebelumnya masing-masing kementerian punya peta masing-masing. Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan punya peta kehutanan. Kementerian Pertanian punya peta sendiri. Kementerian Pertransportasi punya atau Perhubungan punya. Perumahan Rakyat PUPR punya sendiri. Lingkungan hidup punya sendiri. Semuanya punya. Akibatnya apa? Akibatnya kalau ada program yang dilakukan secara sinergitas, nah itu nggak ketemu. Coba contoh lah, tidak ketemu lokasinya. Ya, misalnya, ya lokasi memang secara eh, di atas kertas iya. Misalnya proyek nasional, pariwisata nasional ya di misalnya di kota A gitu. Ya di kota A ini proyeknya nasionalnya. Iya memang di situ di kota. Tapi ketika menunjukkan di mana koordinatnya, nah sekarang pakai versi peta siapa gitu. Ternyata pakai peta departemen A misalnya. Dengan departemen B beda gitu. Yang ketika digabung, yang satu malah titiknya di laut. Nah itu pernah terjadi. Yang satu di hutan titiknya itu kan, titik kotaknya itu. Karena beda. Lagi kita sudah mempelajari ya, beda proyeksi, beda datumnya, kemudian beda skala, beda ini saja datum itu ya. WGS 84. Ya, itu kan ada apa? Macam-macamnya tuh kan. Misalnya kalau Yogyakarta dia WGS 84 49S ininya bagiannya. Ya, kalau Jakarta daerah-daerah Jawa sini Jakarta itu 48. Nah, kemudian nanti terus gini 47 terus gitu. Oh, itu saja sistem kan WGS sama. Kalau pakai yang lain itu beda lagi. Jadinya karena itu kan dengan adanya kebijakan satu peta ditetapkan pakai WGS 84. Oh, udah semua tetap. Kemudian untuk informasi yang termasuk dasar itu disediakan BG. Yang lain tidak boleh membuat, harus mengacu ke situ. Tapi konsekuensinya atau timbal baliknya BIG itu menyediakan secara open source atau gratis terbuka. Open sosial, terbuka open. Ternyata ya iya, kita kalau ingin mencari peta untuk penelitian, untuk tugas kuliah, untuk yang lainnya, silakan aja masuk ke Indagio Portal atau portalnya BIG. Nah, di situ disediakan peta-peta dasar, peta kemiringan, peta sumber daya air, peta transportasi, semuanya yang masih dasar. Ada semua. Dan kementerian yang lain pun merujuk ke sana semua, mengambil peta dasarnya. Nah, ini sebuah kebijakan yang luar biasa. Tapi kalau di negara lebih maju, kita sudah ketinggalan. Ya, ketinggalan. Contohnya apa? Ya, Amerika misalnya. Kalau kita lihat di Amerika itu, tiap negara bagiannya itu, dia kan ada websitenya ya. Ya, seperti kita DKI. Nah, DKI sudah bagus. Alhamdulillah, DKI sudah bagus tuh. Kalau kita masuk ke satu peta, Jakarta satu, Jakarta satu, double apa? www www.jakarta satu. Nah, itu coba dilihat di situ. Itu ya alhamdulillah sudah bagus itu. Peta administrasinya ada, peta kecamatan semuanya ada, dan peta-peta yang lainnya ada di situ. Peta sungai dan lain sebagainya ada di dalam peta itu. Nah, itu ya alhamdulillah bagus itu. Tapi
dengan negara baju ya itu sudah sudah ketinggalan karena mereka sudah lebih dahulu berapa puluh tahun yang lalu sudah mengopen akses data-datanya. Seperti tadi ya contoh misalnya kita mau ambil negara bagian di Amerika misalnya Chicago atau Boston atau yang lainnya. Coba saja masuk ke pemerintahannya, website provinsinya lah atau negara bagian yang masuk ke sana. Nah, kita bisa ambil data karena dia membuka open data ininya. Bahkan data-data yang lainnya, ya, populasinya dan lain sebagainya gitu ada dan spasialnya ada, formatnya SHP. Kita bisa download dan kalau data itu banyak terbuka, nah kita bisa lakukan apalagi bagi kita kalangan akademisi ya maksudnya mahasiswa dan dosen. Nah, itu bisa melakukan penelitian karena datanya murah, datanya bisa tersedia sehingga kita tidak dihadapkan oleh persoalan tentang ketersediaan data. Kita lebih fokus lagi kalau datanya sudah ada, jadinya lebih fokus kepada metodologinya, penyajiannya, kemudian pengolahan data, analisis datanya gitu. Tapi kalau dari awal saja sudah penyediaan datanya saya tidak ada, nah ini udah masalah terbesar. Jadi apa yang ibarat mau masak, apa yang mau dimasak, bahan yang nggak ada. Gitu. Nah, ini jadi peta itu penting juga. Gitu. Jadi ini yang ya alhamdulillah kita sudah mengarah ke sana ya kita Indonesia. Jadi sudah ketinggalan, tapi sudah bisa apa namanya ya mendekati lah. Kalau ini belum ada berarti sudah ketinggalan. Barangkali ada negara banyak sih ya negara-negara di dunia ini yang belum menggunakan kebijakan satu peta ya udah ego sektoralnya itu berarti tinggi. Nah, bisa jadi masing-masing kementerian tidak ada yang mau ngalah untuk memakai peta siapa ini, versi siapa gitu. Dan juga tadi cost-nya besar kalau tidak ada perubahan. Ya sebenarnya tidak hanya peta ya, untuk yang lain juga sama. Makanya kita harus ada satu keputusan bersama gitu kan. Mungkin di angkatan atau di jurusan atau yang lainnya gitu. Punya satu kebijakan yang disepakati semua. Baik lagi ke sini. Kebijakan satu peta ini, one map policy ini ya karena diatur ya. Khususnya untuk 1:50.000 ya. Jadi 1:50.000 dan 1:25.000 itu yang ingin dikejar agar semua bagian di Indonesia ini bisa memiliki peta skala 1:50.000 dan 25.000 untuk lautan dan juga untuk daratan. Kalau lautan 1:50.000 sudah cukup karena hanya laut yang dipetakan, tidak ada apa-apa. Tapi kalau daratan itu masih butuh yang 1:25.000 karena agar bisa detail. Karena informasi dalam 1:25.000 lebih banyak, apalagi daratan banyak sekali. Di sebuah ruang itu banyak yang bisa ditemuin penggunaan lahannya. Kemudian di sini dengan kebijakan ini maka satu geoportal, satu sistem. Nah tadi Bapak bilang, jadi ada satu referensi, sistem referensi apa namanya silinder atau konik, konik atau yang lainnya. Gitu. Jadi harus ada satu yang disepakati semua. Nah, kemudian satu peta dasar. Ini satu peta dasar yang kemarin itu ada 6 atau 7 peta dasar. Satu standar, apa standarnya? Fontnya, letaknya, penyimpan filenya, dia ada standar. Kemudian basis data ya tadi ya, basis datanya juga standar. Satu geoportal. Nah ini makanya nih, One Map Policy itu harus bisa menggabungkan semua permasalahan yang ada. Kebijakan satu peta, nih, satu referensi. Jadi satu referensi mengacu pada IGD Informasi Geospasial Dasar yang dikeluarkan oleh BIG. Satu standar. Jadi standar pembuatan data, penyajian data, proses letak pewarna.
Kalau kita lihat saja misalnya dalam peta ya, peta-peta yang resmi dari pemerintahan, karena dia sudah standar, maka warnanya itu kita akan sama dengan yang lainnya. Fontnya, jenis fontnya, misalnya Times Roman, Arial atau yang lainnya itu juga sama. Kemudian jenis fontnya juga. Nah, kalau ini sama semua, jadi kita akan melihat itu akan sama semua. Tapi kalau sudah berbeda, ya warnanya sudah beda, fontnya juga sudah beda. Wah, ini udah pusing membacanya gitu. Kemudian basis data juga jadi ada kesamaan dalam struktur data, penamaan nomenklatur. Bahkan sudah diatur folderisasi, sampai foldernya juga diatur. Penamaan filenya juga diatur itu. Atributnya juga, kodifikasinya juga sama. Satu geoportal. Nah, geoportal itu memiliki satu aplikasi berbasis web yang menjadi pelaku penyebaran. Nah, ini jadi ada orangnya untuk ini mengoperasikan satu geoportal yang dia mempunyai kesamaan. Ini sebelum adanya kebijakan satu peta yang tadi ya. Ini. Jadi masing-masing ini punya ego semua. Dan pada ujung-ujungnya mereka mengeluarkan izin yang berbeda-beda. Izin SDM untuk penambangan, termasuk minyak dan seterusnya. Izin kehutanan untuk wilayah-wilayah hutan. Izin BPN pertanahannya. Izin transmigrasi. Jadi ini banyak sekali izin. Dan mereka semua butuh peta semua ini. Ya, izin SDM. Ini kan berarti di mana titik-titik sumur-sumur minyak atau penambangan-penambangan. Berarti kan peta. Izin kehutanan juga sama. Di mana lokasi hutannya saat ini, di mana yang penebangan liar, di mana yang sudah botak gitu atau enggak tumbuh, atau mana yang belum terjamah dan sebagainya. Jadi semuanya itu punya masing-masing andalan masing-masing. Nah, ini peta sebelum satu referensi. Permasalahan dalam peta FTF. Data tidak berada dalam georeferensi. Georeferensi. Georeferensi berbeda sehingga tidak berada pada posisi yang seharusnya. Nah, ini. Jadi kawasan budaya berada di posisi yang seharusnya. Harusnya ini kan di sini. Ini gambarin di sini. Malah kenapa dia di sini? Itu. Karena apa? Bisa jadi perbedaan di georeferensinya. Georeferensinya. Kenapa? Nggak ada koordinat lintang, bujur. Ini nggak ada di mana nih? Lintang, bujur aja nggak ada. Lintang, bujur. Lintang utara, lintang barat, bujur. Barat, bujur, timur. Nah ini peta sebelum referensi. Jadi waktu sebelum disatukan, ini kan sungai nih. Yang kalau belok-belok ini sungai. Kalau jalan bisa belok-belok tapi di gunung, di puncak. Kalau ini kan datar ya. Berarti cukuplah dengan kalau lihat di sini ini kan ada sungai ya. Karena tidak ada kesamaan referensi antara satu kementerian dengan kementerian lain. Ini yang dahulu. Ketika ditampalkan pertampalan ya, misalnya ini kan proyeknya misalnya punya DKI. Nah, DKI ingin melihat apa di sepadan sungai ini gitu, apa saja yang adanya dan seterusnya. Ternyata ketika ditampalkan dari peta milik departemen yang lain, ditampalkan di sini, ternyata nggak tepat di sini, malah di depan ya. Kenapa? Karena titik ikatnya atau GCP atau ground point controlnya itu tidak sama.
menyebabkan seperti ini. Kemudian lanjut lagi. Baik, kita break sebentar ya, 5 menit. Sebentar. Tes, kita lanjutkan kembali. Ya, ini karena perbedaan waktu itu ya, ini sebelum ada kebijakan satu peta. Jadi harusnya di sini sungai, tapi ternyata di overlay dengan data yang lain, peta yang lain, malah sungainya di sini. Jadi beda letaknya. Harusnya ada titik ikat di situ, yaitu koordinatnya. Harus ada titik sehingga dia nggak melenceng kemana-mana. Gitu. Nah, kemudian ini juga belum standar. Belum standar. Masing-masing beda. Ya. Formatnya ini, apa namanya ini, legendanya di sini, yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sini. Kemudian juga lembaganya di bawah, yang ini di atas, yang ini di sebelah bawah sebelah sini. Terus juga insetnya di sini, ini insetnya di, wah nggak standar.
Ini juga di sini. Wah, ini Banten, ini Jawa Barat, ini DKI, beda semua. Pewarnaan, simbologi, tata letak belum standar. Jadi pusing bacanya. Wah, ini begini. Meskipun sebenarnya tidak salah dalamnya, isinya ya tidak salah, tapi tampilannya yang belum standar. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan satu peta yang diatur ya, lebih khusus lagi oleh ATR, jadi untuk yang tata ruangnya khususnya, kalau yang lainnya beda lagi. Nah ini jadi distandarisasi, standar dari mulai legendanya, semuanya, simbologinya, bahkan warnanya juga tuh harus standar. Warna hijau, hijaunya hijau apa kan? Distandarin. Kalau hutan hijaunya apa? Kalau di taman kota hijaunya apa? Pemakaman hijaunya apa? Dan seterusnya. Ini juga permukiman. Permukiman apa? Padat gitu. Atau permukiman yang dia ya kepadatan, ada dia kemudian itu dibagi-bagi lagi ya, ada klasifikasinya tentunya dan seterusnya itu. Ini juga yang belum standar, masing-masing beda-beda. Kita lihat saja di sini penamaannya. Ini kota Medan, kota Payakumbuh, Muaro, Bandung, beda-beda semua. RTH tulisannya gini, RTH hutan kota. Kalau yang ini RTH 1, kalau ini malah nggak ada. Ini nggak ada. Ini RTH 1 taman kota. Beda-beda nih tulisannya. Makanya akhirnya perlu ada standarisasi. Nah, sama basis datanya juga. Ini di dalam datanya, di data tabulernya itu berbeda-beda juga di fieldnya ini. Ini misalnya zona. Kalau ini namanya KWS, dia ada cagar budaya, dia ada zonanya. Depannya zona semua. Kalau ini nggak ada, tapi dia ada di sininya perdagangannya. Jadi nggak ada zonanya. Ini udah berbeda macam-macam. Kemudian juga ini kodenya nih, K2 perdagangan. Sedangkan ini K2 benar, tapi jasa komersil. Ini perdagangan. Jadi perlu ada standarisasi. Nah, akhirnya ini nih, transportasi ya kemana-mana. Wah, ini berantakan semuanya. Tidak lengkap dan tidak teratur. Lengkap, tapi tidak teratur. Lengkap nih semuanya nih, tapi tidak teratur. Ini udah tidak lengkap, tidak teratur. Nah, yang kita butuhkan adalah lengkap dan teratur. Nah, seperti ini. Kan semua masukan. Jadi kalau di overlay atau ditumpang tindih, ini sama semua. Kadasternya, kadaster itu peta skala besar yang kadaster itu. Hidrologi, kemiringan, lereng, sumber daya alam, admin, populasi, transportasi, listrik, air bersih, land use, permukiman sama sebenarnya ini dibutuhkan ini yang dibutuhkan. Maaf ini enggak ada. Jadi dibutuhkan apa? Informasi geospasial yang one map policy. Sehingga dengan adanya ini diharapkan adanya yang holistik, keseluruhan, tematik, integratif, spasial. Nah, itu. Jadi bisa terakomodasi semua. Jadi di informasi geospasial ini dengan data-datanya dia bisa masuk untuk dasar perencanaannya, perencanaan ruang, pengelolaan pertanahan yang kadang-kadang ATR BPN dua-duanya. Kemudian bisa membuat model dinamisnya, perkotaan, nasional perkembangan cepat dan lain sebagainya, dan ada indeksnya dan lain sebagainya, IPM, konektivitas dan lain sebagainya. Nah, informasi geospasial adalah seluruh jenis informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan bumi, georeference. Nah ini nih, makanya ada slogan di Esri itu. Esri itu perusahaan pembuat software GIS. Slogannya dia adalah Science of Where, ilmu tentang di mana atau lokasi. Jadi lokasi itu terutama menunjukkan georeference. Georeference itu berarti
Misalnya lintang dan bujur. Itu kalau yang geografis ya. Kalau yang UTM itu meter satuannya. Kalau ini kan lintang bujur. Itu jelas di mana jelas. Karena ada kejelasan itu ya udah dia akan bisa terlacak di mana lokasinya. Itu kan yang dipakai oleh ojol juga itu kan. Pakai georeference itu. Ojol kan untuk menemukan lokasi ya itu. Jadi ilmu tentang lokasi itu ternyata sangat penting gitu. Dan kita juga mau pelajari ya di GPS itu sebelumnya, GPS, GIS, remote sensing. Nah, itu ada hubungannya 3 hal itu. Dari lokasi saja GPS saja ini berkembang seperti ini. Nah, elemen klasifikasi itu diantaranya adalah lokasi, bentuk area poligon, informasi, atribut, karakteristiknya itu. Ini kan. Nah, ini yang kemarin ya kita sudah ya. Jadi ada IGD, ada IGT. Ini informasi geospasial tematik, informasi geospasial dasar. Nah, itu lagi. Dan tata ruang. Nah, ini kan ada yang informasi geospasial itu ada yang dasar dan tematik. Nah, ini. Yang dasar itu ini jaringan kontrol, geodesi. Nah, kita udah belajar ya geodesi itu. Makanya kita kemarin belajar geodesi. Di sebelum-sebelumnya itu apa ilmu geodesi itu. Kemudian ada peta induk RBI, LPI, LLN. Nah, ada yang tematik. Tematik juga ada. Tematik dasar, tematik analisis, dan sintesis. Nah, yang sintesis inilah akhirnya kemudian menjadi peta RTR. Nah, ini sekarang kita pelajari peta RTR ini. Nah, peta RTR ini nanti kan tadi ada skalanya. Ya tadi itu yang satu yang paling kecil sekali yaitu 1:1 juta dan paling besar sekali itu 1:5.000. Yaitu RTR nasional dan RTR RDTR. Gitu. Dia sebenarnya ini adalah peta tematik sintesis. Sintesis. Apa itu sintesis? Jadi peta yang berisi tema tertentu hasil proses sintesis. Sintesis itu apa? Penggabungan. Penggabungan yang seperti apa ya tadi? Yang ditumpang sari itu atau tumpang tindih atau di overlay namanya. Masing-masing overlay, layer-layer, overlay. Jadi layernya banyak, layer-layer. Itu di penggabungan. Nah, itulah sebagai yang digabung itu apa? Peta tematik tadi dan peta-peta tematik analisis ini. Tematik dasar dan analisis. Digabung-gabung semua. Hasil akhirnya adalah RTR ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, dari sumber data. Sumber data dari mana? Foto udara. Ini hubungannya dengan remote sensing. Citra satelit sama remote sensing. Apa? UIV. Ini mungkin dengan apa? Bisa dengan teknologi yang lainnya. Sumber datanya. Dari sini kemudian apa ini dapat ini? Nah ini nih yang ada 7 ya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garis pantai. Informasi dasar itu ada 8 garis pantai, batas wilayah, hidrografi, hipsografi itu ketinggian, bangunan atau geomorfologi, transportasi, toponimi, tutupan lahan. Kalau yang tematik apa? Fisiografis ini ada yang tematik dasar, tematik sintesis, tematik analisis dan tematik sintesis. Geografis, kependudukan, ekonomi, sarana prasarana, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan kemudian menjadi apa? Peta rencana. Terdiri dari apa? Peta struktur ruang, peta pola ruang, dan peta kawasan strategis. Nah, ini yang nanti kita bahas Pak di pertemuan kedepannya, yaitu peta struktur ruang, peta pola ruang, dan peta kawasan strategis. Berada album peta. Ini di album peta namanya disatukan semuanya. Penyusunan peta rencana tata ruang. Nah ini IG dasarnya kan. Administrasi ini ada 8 tadi, kemudian tematiknya diambil satu-satu, lerengnya, hutannya dan sebagainya. Kemudian dijadikan semua itu di overlay jadi peta tata ruang. Nah inilah, dan kemudian disajikan dalam bentuk album peta. Nah itu. Nah
Dari penyusunnya ini kan yang paling detail kan RDTR. Persiapan, ini harus survei, analisis lah, konsep RDTR, zonasi, dan zonasi ini peta zonasi juga ada, dan finalisasi. Nah ini, jadi harus ada standarnya. Standarnya apa? Standar penyajian dan standar data. Standar data, nomenklatur, penamaannya, foldernya harus sama, penyimpanan juga, atributnya juga sama, kodenya juga sama. Kalau penyajiannya, layout sama, simbol sama, pewarnaan juga sama. Standar basis data-data. Nah, sekarang yang basis datanya. Apa saja? Sebagai contoh misalnya nih, untuk penamaan filenya aja harus ada standarnya ini nih. 3275. Ini PT ya, harus sama. Penyajiannya juga harus sama. Ini order satu ini. Kemudian formatnya, foldernya juga harus sama. Petanya untuk satu luar, yang dua ini. Karena kan banyak sekali petanya itu kalau disimpan. Jadi harus diatur format. Jadi rapi. Kalau mau cari lagi gampang. Kalau ini nggak ada folderisasi atau fileisasi, wah pusing nyari ini lagi, dibuka-buka lagi. Di mana nyimpannya di mana. Nah ini perwujudan one spatial planning policy membutuhkan dukungan informasi. Nah ini semuanya digabung jadi satu. Ini adalah satu ruang, pola ruang, daya dukung, ide analisis dengan adanya kompetensi pada dasar pada tematik. Terus seperti ini. Ya baik ini. Apa kuliah kita ada hari ini. Ada pertanyaan? Ya, oke baik, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Kita apa namanya absen ya. Baik.